Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Untuk itu, kami harap teman-teman untuk mendengar pemaparan materi yang kami tayangkan. Let's go! Dalam dunia pendidikan, manajemen tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tenaga kependidikan dengan potensi sumber daya manusia yang unik memengaruhi tujuan organisasi pendidikan. Pengelolaan sumber daya manusia seperti perencanaan, rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan kinerja sangat vital. Kepala sekolah perlu memberikan perhatian serius terhadap guru dan staf non-guru untuk menciptakan tenaga profesional yang berkualitas. Keduanya, tenaga pendidik dan kependidikan, berperan penting dalam membentuk karakter bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan mengelola kedua profesi ini secara efisien guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Hakikat pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kata pengelolaan berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai penyelenggara kegiatan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada yang telah direncanakan untuk dilaksanakan serta dievaluasi secara teratur menurut prosedur tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru memiliki kewajiban seperti yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 20.a sampai E, yaitu A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar. B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai etika dan agama. E. Memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Lalu, guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, madrasah, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Di lingkungan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu A. Tenaga guru, yaitu tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya. B. Tenaga non-guru, yaitu tenaga kependidikan yang tidak langsung bertugas mewujudkan proses belajar mengajar. C. Tenaga tata usaha, yaitu tenaga kependidikan yang bertugas mengelola administrasi umum sekolah. D. Laboran, yaitu petugas teknisi laboratorium yang bertugas membantu guru praktek dalam mendokumentasikan, menyiapkan, memelihara peralatan sehingga siap dipakai. E. Pustakawan, yaitu tenaga kependidikan yang diberi tanggung jawab mengelola perpustakaan sekolah. F. Teknisi sumber belajar, adalah tenaga kependidikan yang diberi tanggung jawab untuk menyiapkan, merawat, memperbaiki, dan membantu mendayagunakan peralatan sebagai akibat perkembangan teknologi pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik adalah: yang pertama, tenaga kependidikan, yang kedua, pendidik. Selanjutnya, aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, atau sering disebut dengan manajemen ketenagaan sekolah, dapat didefinisikan sebagai aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengendalian, dan penilaian pegawai di dalam sebuah organisasi pendidikan yang disebut sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah secara organisasional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama pegawai fungsional yaitu guru, yang kedua pegawai administrasi yaitu staf.
Adapun ketujuh komponen pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia atau SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Yang kedua, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik jumlah maupun kualitasnya. Yang ketiga, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha pendayagunaan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja serta tenaga pendidik yang ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Yang keempat yaitu promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar. Yang kelima, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatan baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Yang keenam, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah dan imbalan yang berlaku pada bagian suatu pekerjaan. Yang ketujuh yaitu penilaian pendidikan dan tenaga kependidikan. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang batasan dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Poin pertama, ada batasan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Membahas tentang pendidikan dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peran yang sangat strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, di mana tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Poin yang kedua, tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Itu ada 5. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Poin kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Poin ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur, perekrutan, dan seleksi yang ketat. Sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas latihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Poin yang terakhir atau yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini membahas tentang beberapa poin. Poin yang pertama, profesi dalam bidang kependidikan. Selain guru, masih belum luas dikenal oleh masyarakat seperti laboran, pustakawan, sehingga kurang mendukung terhadap pengembangan profesi. Yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan, seperti perilaku yang paternalistik yang terjadi karena keengganan bawahan untuk berpendapat atau karena dominasi atasan terhadap bawahan itu teramat kuat. Yang ketiga,
perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asalnya, sehingga pemerataan tenaga ahli di bidang kependidikan sangat sulit dilaksanakan. Yang keempat, mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi pendidikan karena berkonotasi buruk, akibatnya perpindahan tenaga kependidikan dari satu wilayah ke wilayah lain sangat jarang dilakukan. Poin yang kelima, produktivitas kerja masih dianggap rendah yang diakibatkan oleh kecerobohan-kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan, seperti perencanaan pengadaan tenaga kependidikan yang belum efektif, penyeleksian yang belum lancar, sistem imbalan yang belum memadai dan adil, dan pengawasan ketenagaan yang belum mendapat perhatian yang cukup. Poin yang terakhir, berbagai perubahan telah terjadi di luar sistem pendidikan atau sistem sekolah yang diakibatkan oleh lajunya pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek, dan perubahan-perubahan global, regional, dan lokal yang terjadi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan-perubahan ini untuk sebagian telah membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap kondisi kehidupan para pegawai atau tenaga kependidikan yang hidup dalam lingkungan organisasi pendidikan nasional sebagai sistem yang terbuka. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu pengelolaan sistem tenaga pendidik dan kependidikan yang terintegrasi adalah untuk menciptakan kerjasama yang sinergis antara para pendidik dan tenaga kependidikan. Ini dilakukan melalui manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan, memperhitungkan berbagai aspek yang mendukung sistem pendidikan dengan pendekatan manajerial, pembinaan, dan pengembangan yang baik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan melalui program-program yang diselenggarakan di sekolah. Hal ini penting karena kedua profesi tersebut sangat vital dalam membentuk karakter bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di lembaga pendidikan.